Usai kalah melawan Qatar, Indonesia bertekad meraih kemenangan ketika melawan Australia. Namun tekad itu tentunya tak mudah karena Australia bukanlah tim sembarangan. Selain itu, The Socceroos juga membutuhkan kemenangan untuk membuka peluang lolos ke babak 8 besar. Adu taktik antara kedua tim itu akhirnya terjadi. Namun kali ini Indonesia yang lebih unggul karena mereka berhasil membungkam Australia. Kemenangan yang akhirnya membuat pelatih Australia mengakui kualitas Indonesia. Dan untuk itu, inilah cerita di balik kemenangan Indonesia atas Australia di babak fase grup Piala Asia. Ya, seperti yang kita tahu, sebelum melawan Australia, Indonesia mendapatkan beberapa masalah. Masalah itu terjadi beberapa waktu yang lalu saat skuad Garuda dikalahkan Qatar dengan skor 2-0. Sebuah kekalahan yang sangat menyakitkan karena kekalahan tersebut diwarnai dengan beberapa keputusan wasit yang tidak adil. Hasilnya, Indonesia harus bermain dengan 9 pemain setelah Ivar Jenner dan Ramadan Sananta di kartu merah oleh wasit. Momen yang bisa saja menurunkan mental pemain karena ketidakadilan wasit benar-benar membuat para pemain timnas merasa dirugikan. Apa yang dirasakan pemain timnas tentunya juga dirasakan oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu menyadari jika mental pemain Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Namun STY tetap yakin mental para pemain bisa kembali normal. Memang ada ketidakadilan di keputusan wasit kemarin, jadi suasana kemarin sangat down. Saya berusaha menghibur semaksimal mungkin para pemain dan para pemain pun mendengarkan dan bisa latihan bekerja keras dengan baik, kata Shin Tae-yong pada AFC. Pertandingan antara Indonesia melawan Australia akhirnya dimulai. Kedua tim langsung jual beli serangan di babak pertama. Petaka buat Indonesia terjadi setelah Komang Teguh terbukti melakukan handball. Penalti kemudian didapatkan oleh Australia. Beruntung, Indonesia memiliki kiper sekelas Hernando Ari, sehingga hadiah penalti yang didapatkan Australia berhasil ditepis oleh kiper Persebaya tersebut. Sebuah momen yang bisa dikatakan langsung menaikkan mental para pemain Indonesia. Menjelang babak pertama selesai, Indonesia secara mengejutkan berhasil mencetak gol ke gawang Australia. Gol itu berawal dari sepak pojok Witan Sulaiman. Bola kemudian ditanduk Ferrari dan mengarah kepada Nathan Choon. Tendangan kemudian dilakukan oleh Nathan ke arah gawang. Tapi sebelum sampai ke gawang, bola kemudian dibelokkan Komang Teguh. Gol pun tercipta untuk Indonesia dan membuat seisi stadion bergemuruh. Pada babak kedua, Australia meningkatkan serangan mereka. Beberapa peluang mampu mereka ciptakan, namun sayang gagal membuahkan gol. Selain finishing mereka yang bapuk, lini pertahanan Indonesia juga dibilang sangat kuat, terutama Hernando Ari, karena dirinya berhasil menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh pemain Australia. Skor 1-0 kemudian bertahan sampai babak kedua selesai, sekaligus kemenangan bagi timnas Garuda. Usai kalah, pelatih Australia mengungkapkan jika Indonesia adalah tim yang kuat. Bahkan dirinya menilai jika kekuatan Indonesia layaknya tim senior, bukan tim U23 lagi. Hal tersebut diungkapkan pelatih Australia pada konferensi pers sebelum pertandingan. Kami telah melihat banyak pemain mereka, naik dengan pemain berusia 23 tahun maupun senior mereka. Jadi hal tersebut memberikan gambaran yang diharapkan, kata Tony Fitmar pada situs resmi AFC. Kemenangan pertama Indonesia di Piala Asia U23. Kemenangan Indonesia atas Australia adalah sejarah besar bagi persepak bolaan tanah air karena
Kemenangan tersebut adalah kemenangan perdana Indonesia di ajang Piala Asia U23. Kemenangan itu juga semakin spesial karena didapatkan saat melawan Australia, tim yang sebelumnya selalu merepotkan Indonesia entah di level senior maupun kelompok umur. Fighting spirit Indonesia menunjukkan kualitas yang sesungguhnya. Saat Indonesia kalah melawan Qatar, banyak yang menilai jika kekalahan Indonesia itu murni karena kepemimpinan wasit yang tidak adil. Kini saat wasitnya sudah adil, Indonesia nyatanya mampu membungkam Australia. Hal itu tentunya juga dipengaruhi semangat juang dari para pemain, karena mereka tak kenal lelah di sepanjang pertandingan. Usaha yang tentunya harus mendapatkan apresiasi dari fans Garuda. Qatar dapat ancaman dari Indonesia. Dengan kemenangan atas Australia, Indonesia kini naik ke peringkat kedua. Skuad Garuda terus menempel Qatar yang sama-sama meraih 3 poin. Namun Qatar bisa menjauh lagi dengan catatan mereka mampu mengalahkan Yordania. Tapi semoga itu tidak terjadi agar Qatar mendapatkan tekanan, terutama tekanan dari Indonesia yang beberapa hari yang lalu dicurangi oleh negara Timur Tengah tersebut. Indonesia harus menang versus Yordania jika ingin lolos. Meski menang, namun posisi Indonesia belumlah aman. Jika ingin aman dan lolos ke babak 8 besar, skuad Garuda harus berhasil mengalahkan Yordania di pertandingan terakhir. Untuk peluangnya tetaplah ada, apalagi skuad Garuda baru saja mendapatkan hasil positif usai menang melawan Australia. Sehingga kemenangan itu bisa menjadi modal untuk menambah rasa percaya diri. Jadi itulah reaksi pelatih Australia setelah dirinya melihat kekuatan Indonesia yang sesungguhnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.